Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Demensia tahun 2015. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan perang pada tahun 1974 yang berlokasi di Vietnam Selatan. Di sana terdapat seorang tentara Amerika Serikat yang sedang mengambil air di sungai, yang tak lama ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Lantas ia pun menghampirinya dan menewaskan tentara Vietnam yang datang. Setelah itu ia berlari menuju suara tembakan di dekatnya, yang ternyata terdapat dua orang temannya yang sedang disandra oleh tentara Vietnam. Dan hal itu membuatnya mau tidak mau menyerahkan diri. Puluhan tahun kemudian tentara tersebut kini sudah menjadi veteran, yang diketahui tentara itu bernama George Lockhart. Saat ini George menghabiskan masa tuanya di rumah sendirian, karena putra semata wayangnya yang bernama Jerry pergi merantau. Lalu ketika sedang menelpon sahabatnya sesama veteran perang Vietnam bernama Sam, George melihat seorang anak yang lagi dikebuli oleh teman-temannya. Lantas ia keluar dengan membawa senapannya yang membuat mereka lari ngibrit ketakutan. Setelah memberi wejangan kepada anak itu bagaimana cara melawan para kebuli, George mengalami sesuatu hingga membuat dirinya terjatuh tidak sadarkan diri. Lalu ketika sadar, George sudah berada di rumah sakit dan melihat seorang gadis sedang menunggunya. Gadis itu ternyata bernama Selby yang merupakan putrinya Jerry yang tak lain adalah cucunya sendiri. Dokter menjelaskan bahwa George mengalami demensia yang untungnya segera dibawa ke rumah sakit. Selain itu, dokter juga meresepkan obat kepada George untuk mengencerkan darah guna mencegah pembekuan darah pada otaknya. Di tempat lain, Sam datang menjenguk George sebagai seorang sahabat veteran. Di sana Sam menyuruh George istirahat sementara dirinya akan mengambil kopi untuknya. Dan saat itulah George tiba-tiba melihat teman seperjuangannya di Vietnam bernama Hendrik melintas. Yang waktu itu Hendrik lebih dulu menjadi sandera. George mengikuti Hendrik yang pergi menuju sebuah ruangan yang tanpa diduga Hendrik menggigit tangannya sendiri yang ternyata hanyalah sebuah mimpi. Di dalam perjalanan pulang ke rumah, Selby tidak menyangka kalau kakeknya merupakan seorang pahlawan perang pada masanya. Yang tak lama, mereka pun akhirnya sampai di rumah. Namun diketahui ternyata hubungan George dan Jerry tidak berjalan baik, yang mungkin dikarenakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Sementara Selby nampaknya begitu senang dan peduli pada George karena mereka jarang bertemu. Do you know who I am? We need to find you someplace. Hari pun berganti dan keesokan paginya datang seorang wanita bernama Michelle. Di sana Michelle mengaku sebagai perawat yang dikirim pihak rumah sakit untuk mengecek dan memeriksa keadaan George. Lalu ketika Michelle sedang memeriksa keadaan George, Jerry mengatakan kalau dirinya sedang mencari seseorang untuk merawat George sampai pulih. Hal itu karena Jerry dan Selby harus segera pergi, sehingga dirinya dan Selby hanya datang untuk menemani George dalam masa transisinya. Singkat waktu, Michelle pun pamit pulang namun Selby menghentikannya dengan meminta Michelle untuk merawat George di rumah. Dan Michelle pun menerima tawaran itu dengan cepat karena lumayan buat penghasilan tambahan. Setelah itu, Jerry dan Selby segera merapikan salah satu kamar yang akan ditempati Michelle nantinya. Lalu keesokan harinya Michelle datang kembali dengan membawa barang-barangnya dan obat yang diperlukan oleh George karena Michelle akan tinggal di sana dalam waktu yang lama. Sementara Jerry dan Selby akan menginap di motel terdekat sampai George dan Michelle merasa cocok. Baru juga mereka pergi, Michelle segera menyuruh George istirahat dengan menyuntikannya sesuatu, lalu Michelle melihat dua jari kakinya George menghilang. Yang ternyata hal itu didapatkan George ketika perang di Vietnam Selatan. Singkat waktu ketika malam hari, Michelle menemukan George yang tertidur di atas lantai, sehingga ia mengambil alih kunci rumah untuk mencegah George tidur sambil berjalan keluar rumah. Dan kejadian itu Michelle laporkan kepada Jerry dan Selby bahwa penderita demensia cenderung suka tidur berjalan dan dapat membahayakan penderitanya. Setelah itu Selby pergi untuk menyiapkan makan malam.
Sementara Michelle menemani George untuk memainkan permainan memori dengan meminta George menjelaskan langkah dalam membuat segelas kopi. Awalnya George sempat kesulitan dan berusaha keras mengingatnya, namun Michelle membantunya dengan meminta George sambil mencatat setiap langkahnya. Hingga akhirnya George berhasil mengingat dan menjelaskannya. Boil water. Perkembangan itu membuat Jerry berterima kasih kepada Michelle karena bersedia merawat George dengan tulus. Yang tak lama Jerry dan Shelby pamit untuk kembali ke motel. Lalu George menunjukkan album kenangannya ketika masa perang di Vietnam Selatan kepada Michelle. Di sana Michelle meminta George menceritakan kenangan buruknya ketika perang, namun George malah mengenang dirinya dulu adalah seorang pecandu alkohol. Michelle yang terus mendesak George untuk menceritakan kenangan terburuknya, akhirnya membuat George menceritakan salah satu kenangan terburuknya, yaitu ketika dirinya dan yang lainnya ditawan oleh tentara Vietnam Selatan. Di sana salah satu temannya berhasil melepaskan ikatan dan berdiri di depannya sambil menangis. Bukannya melepaskan ikatannya George, temannya itu malah menggigit tangannya sendiri yang membuatnya tewas, yang ternyata temannya itu tak lain adalah Hendrik. George menganggap Hendrik membuat mereka menyerah kepada Vietnam, dan bukannya bertanggung jawab, Hendrik malah memilih mengakhiri hidupnya karena rasa bersalahnya. Lalu 3 hari kemudian, George dan yang lainnya berhasil lepas dan keluar dari sana dengan selamat. Dan perang itu membuat mereka semua mendapat medali penghargaan dan dinobatkan sebagai pahlawan. Setelah itu, Michelle menyiapkan obat untuk George, disusul dengan mengantarnya ke kamar untuk tidur. Namun sebelum tidur, Michelle melarang George tidur bersama dengan kucingnya karena Michelle menganggap tidak aman bagi salah satu di antara mereka. Di tempat lain, Jerry mengatakan pada Shelby bahwa mereka harus pulang karena ada pekerjaan yang harus dikerjakannya. Akan tetapi, Shelby memilih tetap tinggal karena ini merupakan liburannya, dan Jerry pun mengizinkannya, namun sebelum itu Jerry ingin pamit kepada George keesokan paginya. Kemudian di tengah malam, George terbangun dengan pandangan yang kabur, berusaha untuk meraih tongkatnya. George perlahan pergi keluar kamar mencari keberadaan Michelle yang tanpa disangka, George malah menemukan kucingnya mati yang di sampingnya terdapat seorang wanita yang terikat. Melihat itu, George segera pergi kembali ke kamarnya yang tanpa sengaja melihat Michelle yang berlumuran darah sedang membersihkan sebilah pisau. Lantas George segera masuk ke kamar untuk berpura-pura tidur. Keesokan paginya, George pun terbangun dikejutkan dengan banyak darah yang berada di tangan dan tubuhnya. Ia segera membersihkan tangannya disusul dengan suara Michelle memanggil. Di sana Michelle mengatakan kalau dirinya menemukan kucing George telah mati dan Michelle menuduh George lah yang telah melakukannya. Lantas George mengelak karena merasa dirinya tidak pernah melakukannya, malah semalam dirinya melihat Michelle sedang membersihkan pisau. Yang tak lama, Jerry dan Shelby datang melihat George dipenuhi dengan noda darah serta seekor kucing yang tidak bernyawa. Hal itu membuat George semakin terpojok karena Jerry dan Shelby percaya kepada Michelle. Lalu Shelby sengaja masuk ke kamarnya Michelle dan memeriksa isi tasnya dan menemukan kartu pegawainya yang bekerja di sebuah rumah sakit. Setelah itu, Shelby masuk ke kamar George dan mengambil sebuah kalung yang dianggapnya milik sang nenek. Yang tak lama, George datang karena ingin mengganti pakaiannya yang kotor, sementara Shelby akan mencuci selimut dan spray yang kotor di ruang laundry. Namun di tengah jalan, ia melihat Michelle nampak aneh sambil komat kamit sendiri. Lalu ketika sampai di ruang laundry, Shelby dikejutkan dengan Michelle yang berdiri di belakangnya. Dari sana mereka berdua pergi ke halaman belakang untuk mengubur kucingnya, akan tetapi momen itu mengingatkan Michelle pada masa lalunya, di mana Michelle kecil lagi ngumpet di kolong ranjang dari seseorang sambil memeluk empusnya. Kemudian Shelby masuk dalam rumah untuk pamit pulang kepada George. Setelah Jerry dan Shelby pergi, Michelle mulai bertingkah aneh yang mungkin Michelle mempunyai niat jahat kepada George. Di tempat lain, Jerry mulai mengemasi pakaiannya dan terlibat perdebatan dengan Shelby, di mana Shelby menganggap Jerry tidak peduli dengan George. Yang akhirnya membuat Jerry mengungkapkan alasan mengapa hubungannya dengan George tidak berjalan baik. Hal itu karena dulu George merupakan seseorang yang kasar dan pemabuk, hingga suatu malam George pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan perut yang lapar.
Namun ketika di rumah tidak tersedia makanan, George mulai melakukan KDRT pada istrinya. Dan hal itulah yang membuat Jerry sulit untuk memaafkan kelakuan George. Lalu sebelum pergi, Jerry berjanji akan kembali di akhir pekan, serta tidak lupa memberikan kunci cadangan rumah George kepada Shelby. Sementara George terbangun dari tidurnya disusul dengan mengambil buku catatan yang berada di dekatnya. Setelah menuliskan sesuatu, George pergi keluar kamarnya dengan mengendap-endap, yang ternyata George mengambil ponsel untuk menghubungi Sam guna meminta bantuan. Sayang, Michelle datang segera mengambil ponselnya, disusul dengan mengantar George kembali ke kamarnya. Di sana Michelle tiba-tiba saja marah kepada George dan menganggap George sebagai monster. Then again, you know it. You tell me now. Tell me that you're a monster. Good little soldier, aren't you? Keesokan paginya Shelby datang untuk menemui George, namun Michelle melarangnya dengan alasan kalau George membutuhkan waktu istirahat. Bahkan Michelle sedikit membentaknya agar Shelby mengerti dan menunggu di luar, sampai dirinya menghubungi Shelby jika kondisi George sudah membaik. Akhirnya Shelby pun mengalah dan menunggunya di dalam mobil. Yang tak lama, Shelby melihat Michelle pergi dengan mobilnya entah kemana. Lantas Shelby pun diam-diam mengikutinya dari belakang, di mana Michelle pergi menuju ke sebuah motel. Kemudian setelah keluar dari salah satu kamar, Michelle pergi ke sebuah toko perkakas. Shelby yang masih mengikutinya melihat Michelle membeli beberapa alat perkakas, namun sayang Shelby kehilangan jejaknya karena penjaga toko menegurnya. Lalu ketika ingin kembali ke mobil, Shelby dikejutkan dengan Michelle. Di sana Michelle mengambil kalung yang digunakan oleh Shelby dan pergi meninggalkannya, sementara Shelby tertahan karena menemukan ban mobilnya sudah bocor. Sedangkan di tempat lain, George terbangun dan menemukan pintu kamarnya terkunci bersamaan dengan datangnya Sam. George yang menyadari kedatangan sahabatnya itu segera memecahkan kaca jendelanya menggunakan tongkat. Yang tak lama, Michelle sampai dan melihat Sam sudah berada di dalam rumah. Lalu Sam pun menanyakan maksud dan tujuan Michelle mengunci George di dalam kamar. Michelle berusaha meyakinkan Sam kalau George terlalu bahaya jika berkeliaran, dan alasan Michelle ternyata dapat diterima oleh Sam karena ibunya Sam dulu juga mengidap demensia. Kemudian Sam mengambilkan obatnya George dan dikejutkan dengan obatnya yang mengandung zat pembeku darah. Namun sayang Michelle keburu datang dan langsung menewaskan Sam. Lalu Michelle mengambil sebotol minuman dan memaksa George untuk meminumnya, yang diketahui minuman itu adalah minuman favorit George dahulu. Sementara di tempat lain, Shelby yang masih sibuk mengganti ban mobilnya, dihampiri oleh seorang pria pegawai motel yang menawarkan bantuan. Namun Shelby malah meminta bantuan pria itu untuk membukakan pintu kamarnya Michelle. Pria itu pun membukakannya karena Shelby mengaku sebagai temannya Michelle yang diminta untuk mengambilkan sesuatu. Setelah mencarinya ke sana kemari, Shelby menemukan sebuah tas di kolong ranjang berisi potongan koran yang memuat George muda yang dinobatkan sebagai pahlawan. Serta menemukan foto seorang wanita yang menggunakan kalung yang ia gunakan tadi. Lalu Shelby segera pergi menuju rumah sakit tempat Michelle bekerja, yang ternyata pihak rumah sakit tidak pernah mengirim perawat yang bernama Michelle. Sementara Michelle mulai memperlakukan George seenak jidatnya dengan mengingatkan George akan kejadian waktu mudanya ketika perang di Vietnam. Lalu Michelle membuat pengakuan kalau dirinya putri dari seorang anak bernama Rose, yang diketahui Rose merupakan istrinya Henrik. Yang tak lama, Shelby sampai di rumah dan membuka pintunya dengan kunci cadangan. Tiba-tiba saja lampu padam disusul Michelle datang dengan membawa senapan. Di tempat lain, George berhasil melepaskan dirinya dan segera membuka pintu kamar, lalu mengambil pistol disusul dengan mencari keberadaan Michelle. George yang sadar kalau senapan yang dipegang Michelle tidak ada pelurunya, langsung menembak kakinya Michelle. What did you do with my granddaughter? Kemudian scene flashback memperlihatkan ketika George mendapat penghormatan dari negara dan dinobatkan sebagai pahlawan termasuk Henrik yang gugur. Di dalam acara itu, George melihat Rose, yaitu istrinya Henrik, yang membuat George menghampirinya dan menawarkan tumpangan pulang kepada Rose. Namun tanpa diduga, George malah menewaskan Rose dan kejadian itu disaksikan oleh Michelle yang bersembunyi.
Hal itu dilakukan George karena menganggap Hendrik tidak pantas mendapatkan medali penghormatan, di mana George menganggap Hendrik merupakan seorang pengecut dan penakut. Lalu Michelle berusaha menyuntikkan sesuatu kepada George yang sayangnya George lebih dulu menewaskan Michelle. Sementara Shelby yang menyaksikan dan mendengar pengakuan Michelle tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh kakeknya. Yang tak lama, Jerry datang dan melihat semua kekacauan yang terjadi. Jerry meminta Shelby segera menelpon 911, namun Shelby mengaku sudah menelponnya lebih dulu. Yang padahal Shelby sama sekali belum menelpon 911. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.